Saudara-saudara yang kekasih Tuhan, selamat berjumpa meskipun masih dalam keterbatasan ibadah kita. Kita tetap bersyukur meskipun kita masih menyelenggarakan ibadah di rumah masing-masing, tetapi kita percaya bahwa Tuhan tetap hadir di situ. Tuhan terus setia memberkati dalam kehidupan kita. Kita terus berdoa agar kita akan segera mengalami pemulihan, sehingga kita dapat bersama-sama beribadah di tempat gedung gereja yang Tuhan telah sediakan buat kita sekalian. Shalom. Saudara-saudara, pada kali ini saya diberikan kepercayaan untuk menyampaikan firman Tuhan dalam tema atau judul tetap bertekun. Saya percaya bahwa maksud daripada tetap bertekun ini adalah bertekun di dalam iman kita. Saya bacakan ada satu ayat yang sebagai nats yang kita renungkan pada saat pagi ini. Kalau saudara-saudara membawa Alkitab, silahkan membuka di dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara, saya katakan bahwa bertekun dalam iman itu atau memiliki iman yang bertekun itu adalah perkara yang sangat penting. Penting sekali. Karena apa? Kita sadari bahwasanya sesungguhnya di dalam kehidupan kita yang kita jalani sekarang ini, banyaknya atau adanya penyesatan dan kesesatan, berbagai-bagai cara dan waktu untuk menyerang dalam kehidupan iman kita masing-masing supaya kita menjadi orang yang lemah imannya. Itu alasan yang pertama yang saya ingin sampaikan, kenapa kita perlu memiliki iman yang bertekun atau bertekun di dalam iman. Hal yang lain yang boleh saya katakan kenapa itu sangat penting bagi kehidupan kita adalah bahwa iblis dikatakan oleh Alkitab digambarkan seperti singa yang mengaum dan siap untuk menerkam kehidupan iman kita. Itu alasan yang kedua yang saya ingin sampaikan, sehingga kita perlu memiliki iman dalam ketekunan. Bahkan Yesus Kristus sendiri pernah memberikan perumpamaan tentang lalang dan gandum. Saudara tahu maksudnya apa? Di situ dikatakan bahwa lalang dan gandum itu tumbuh bersama-sama. Itu menggambarkan bahwa kehidupan iman kita seperti gandum itu di antara lalang yang mencoba merusak, mengganggu konsentrasi iman kita kepada Tuhan. Dan kalau saudara membawa Alkitab, bisa dibuka di sana dalam kitab Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-13. Di sana ketika iblis itu mencoba Yesus Kristus dan gagal, lalu dikatakan oleh ayat ini bahwa iblis itu selalu mencari kesempatan-kesempatan yang lain. Itu artinya bahwa iblis itu senantiasa mencoba untuk menjatuhkan iman kita dan melemahkan iman kita. Karenanya itu, Bapak Ibu Saudara, mengapa saya katakan memiliki iman yang bertahan itu penting bagi kita sekalian. Kalau boleh saya artikan, bertekun itu artinya apa? Kalau saya boleh mengartikan adalah bertekun itu mempertahankan apa yang menjadi keyakinannya sampai garis akhir. Apa artinya, atau saya boleh mengartikan bertekun itu yaitu mempertahankan apa yang menjadi keyakinan saudara sampai garis akhir. Ada perkataan mempertahankan, itu artinya bahwa kehidupan kita ini memang diperhadapkan satu godaan yang melemahkan kita, sehingga kita terus perlu mempertahankan iman kita di tengah-tengah godaan kita. Saudara-saudara, saya akan memberikan sebuah kesaksian. Kesaksian ini sekaligus memberikan gambaran tentang kehidupan kita
sebagai orang-orang yang percaya itu perlunya bertekun. Cut. Oke. Rolling. Ya, saya sampaikan kesaksian begini, saudaraku yang kekasih. Tahun 2007 saya dipercaya oleh Tuhan untuk melayani Tuhan di Kalimantan Barat. Tepatnya di kota kecamatan Skadau. Skadau itu jarak dari Pontianak tidak ada kilometer, tetapi waktu saja begitu, yaitu sekitar 12 jam. Waktu itu kami memakai mobil charteran begitu, 12 jam. Nah, suatu ketika setelah kami melayani beberapa bulan, kami sepakat, saya dengan jemaat itu sepakat akan membuka pos PI yang baru. Kami sepakat menetapkan waktunya, menetapkan tempatnya. Kami mengambil keputusan untuk membuka pos PI itu di daerah namanya Sebetung. Sebetung itu memang juga tidak ada yaitu kilometer, tetapi waktu jamnya saja. Kami berangkat jam 8 pagi, sampai di Sebetung itu jam 18, artinya 10 jam. Dan medannya tidak mulus, medannya naik turun dan licin, waktu itu juga musim hujan. Saudara-saudara, ketika itu kami berangkat jam 8, kemudian di tengah jalan pun banyak hambatan. Hambatannya diantaranya adalah ban ada yang pecah, padahal waktu itu kami ada di tengah hutan. Tetapi puji Tuhan bahwa Allah itu juga yaitu menyediakan di situ. Ada satu keluarga dari orang-orang Dayak, dia memanggil kami, ada apa Pak? Wah, ini ban kami pecah. Apakah ada di dekat ini tambal ban? Oh, enggak ada Pak, di tengah-tengah hutan enggak ada. Tetapi jangan khawatir Pak, masuk saja ke halaman kami siapkan, itu ada ban dan bisa untuk mengganti ban Bapak yang pecah. Kemudian terus kami melanjutkan, yaitu kami harus melewati 2 kali sungai yang ya cukup berbahaya bagi saya sebagai seorang yang sudah termasuk orang yang tua. 2 kali kami harus menyeberangi dan sampailah ke tempat itu. Kami mempertahankan tujuan kami, itu yang penting yang saya ingin sampaikan. Memperjuangkan tujuan kami sampai di Sebetung, kami membuka pos yang baru. Puji Tuhan bahwa apa yang kami pertahankan itu akhirnya diberkati Tuhan. Sampai di sana kami mencoba mengundang orang-orang di sekitar rumah itu. Kami sudah menetapkan rumahnya Bapak Darto Eran namanya, itu orang asli Dayak. Kami mengundang mereka dan ternyata mereka itu datang dan berkumpul semua, dan saya sempat keluar sebelum dimulai ibadah. Kami melihat bahwa rumah-rumah orang-orang Dayak itu tertutup. Karena apa? Semua itu menghadiri undangan kami. Puji Tuhan, inilah kesempatan untuk kami menyampaikan Injil Tuhan. Jadi saya memberikan kesaksian ini akan menggarisbawahi ada kaitannya dengan khotbah yang pada saat ini saya sampaikan, bahwa yang pertama kita mempunyai satu tujuan, keyakinan, dan yang kedua tetap ada hambatan, berbagai bentuk hambatan, dan tetapi pada akhirnya kita tetap mempertahankan tujuan kita dan Tuhan itu memberkati. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, demikian juga ketika kita ini berhadapkan tantangan kehidupan kita, pencobaan yang harus kita hadapi itu bagian daripada mempertahankan ketekunan kita. Baik, saudara, saya akan menyampaikan satu contoh di dalam Alkitab, yaitu dalam pengalaman ketahanan iman yang dimiliki oleh tokoh Alkitab, yaitu Daniel. Saudara-saudara, mari kita akan melihat pengalaman kehidupan dari tokoh yang tidak asing bagi kita, yaitu Daniel. Ketika Daniel ini diberi nama Beltasar, itu sesungguhnya ada hubungannya dengan dewa.
Tetapi dia rela disebut seperti itu. Ini sesungguhnya salah satu tantangan dari kehidupan imannya. Bahkan pada saat-saat kehidupan Daniel selanjutnya diperhadapkan dengan betapa banyaknya ujian yang harus dihadapinya. Bahkan dari pihak Daniel ini diupayakan supaya melupakan imannya. Tujuan daripada bangsa itu adalah untuk melupakan imannya. Tetapi saya melihat di sini bahwa kesetiaan Daniel itu secara luar biasa. Apapun yang dialami oleh Daniel, ia tetap bertahan di dalam kehidupan imannya, bahkan di dalam kehidupan kerohaniannya. Meskipun banyak tantangan, daya tarik secara dunia, berbagai-bagai bentuknya, tetapi saya melihat di sini bahwa Daniel ini tetap bertahan. Dikatakan di dalam salah satu ayat bahwa Daniel ini berdoa 3 kali sehari. Itu merupakan bukti meskipun di tengah-tengah guncangan, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah persoalan-persoalan yang diperhadapkan oleh dan kepada Daniel itu teruji ketekunannya. Dan akhir daripada kehidupan iman Daniel ini hasilnya adalah Allah dihormati. Allah dihormati. Tetapi dari pihak Daniel adalah Daniel diberkati Tuhan secara luar biasa. Senantiasa dilepaskan dari segala pencobaan, gangguan, godaan yang sebesar apapun, Tuhan melepaskan dengan keajaibannya. Saudara-saudara, sekali lagi saya katakan bahwa ketekunan kita ini memang harus diperhadapkan dengan permasalahan, bukan berjalan dengan mulus. Ketekunan iman kita ini diperhadapkan dengan tantangan. Maka saya katakan bahwa yang bertekun seperti saya katakan tadi artinya mempertahankan. Mempertahankan itu artinya berusaha untuk tetap berdiri pada posisinya, pada posisi iman kita. Jadi jangan terkejut kalau di dalam kehidupan kita pun mengalami suatu guncangan, permasalahan, pertentangan, pergumulan, persoalan hidup. Itu adalah bagian daripada ketekunan yang harus kita alami. Kita akan terus menghadapi kenyataan seperti ini. Saudara-saudara yang saya kasihi, seperti apa yang dialami oleh Daniel, juga apa yang menjadi pengalaman kami ketika kami melayani di Kalimantan ini mempunyai satu maksud untuk tetap menuju pada sasaran. Kalau sasaran rohani kita adalah iman kita, tetapi di tengah-tengah perjalanan pasti ada sesuatu kesulitan, tantangan yang luar biasa, tetapi itu harus tetap kita bertahan, berdiri teguh dan sampai garis akhir. Saudara-saudara, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan agar kita memiliki ketekunan iman kita. Ada 3 pokok, 3 hal yang kita boleh terima pada saat ibadah kita pada saat ini. Sekali lagi bahwa ketekunan kita ini tidak berjalan mulus, tidak ada masalah, pasti ada hambatan dan perlu terus bertahan di dalam segala keadaan. Saudara-saudara, sekali lagi saya katakan ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya katakan kepada Bapak Ibu saudara-saudara, saya sampaikan kesimpulan daripada apa yang kita renungkan bersama dalam judul ketekunan ini. Bagaimana kita mempertahankan supaya kita tetap memiliki ketekunan iman kita meskipun banyak tantangan dan sebagainya. Yang pertama adalah hidup kita harus bersandar atau mengandalkan Tuhan. Itu yang pertama. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita, tetapi kita mengandalkan kekuatan Allah. Apa artinya kehidupan kita ini masih mengandalkan diri sendiri ketika kita sudah percaya kepada Yesus? Saudara, tetapi ini penting sekali bahwa kehidupan kita senantiasa mengandalkan Tuhan. Ada firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-17, saudara-saudara sudah cukup mengenal itu.
Tetapi saya akan bacakan dan kiranya menjadi berkat bagi kita, yaitu bahwa kita harus mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita. Dikatakan di sana, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Lalu ayat yang berikutnya, ayat yang ke-8 dikatakan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara-saudara, kita perlu memiliki hasil buah iman kita di tengah-tengah permasalahan yang harus kita hadapi. Tetapi satu hal yang perlu kita miliki adalah kita tetap bersandar dan mengandalkan kekuatan Tuhan. Tuhan itu Allah yang setia. Dia akan tetap memberikan kekuatan kita ketika kita menghadapi permasalahan kita. Saya ingin sedikit gambaran saja. Ketika kita turun tangan, Allah angkat tangan. Artinya, kalau kita mengandalkan kekuatan kita, turun tangan itu mengandalkan kekuatan kita, maka Tuhan itu angkat tangan. Artinya tidak campur tangan di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita itu mengangkat tangan, artinya takluk dan tidak mampu melakukan semuanya, maka Tuhan itu turun tangan dan membebaskan kita. Itu artinya bahwa kita ini mengandalkan Tuhan supaya iman kita teguh di tengah-tengah guncangan ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus tetap bersekutu dengan Tuhan. Kita tetap bersekutu dengan Allah. Seperti yang saya ambil sebagai contoh, yaitu Daniel. Ketika Daniel diperhadapkan dengan berbagai guncangan, tantangan untuk melemahkan iman daripada Daniel, Daniel tetap mempertahankan kehidupan rohaninya. Yang sering terjadi adalah ketika kita ini diperhadapkan masalah, kita ini mengurangi aktivitas rohani kita. Dan ketika kita ini diperhadapkan pada masa-masa yang sekarang ini, bahwa kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, itu sebagai batu ujian. Apa betul-betul kita ini memanfaatkan kesempatan hidup kita ini untuk bersekutu dengan Allah, untuk bertemu dengan Allah, untuk beribadah dengan Allah? Atau mungkin ada yang mengatakan, wah ini libur kebaktiannya sehingga tidak ada kegiatan dan tidak menyelenggarakan di rumah. Ini tantangan dan ujian bagi kita sekalian. Tetapi ketika kita ini ingin memiliki ketekunan dalam iman kita, yang kedua yang perlu saya sampaikan adalah bersekutu dengan Allah. Sekali lagi saya katakan, bagaimana Daniel menerapkan kehidupannya bersekutu dengan Allah. Dikatakan di sana bahwa 3 kali sehari berdoa. Artinya menyempatkan kehidupannya untuk bersekutu dengan Allah. Ini penting Bapak Ibu, ini merupakan satu kekuatan kita. Ketika kita merendahkan diri di hadapan Allah, disitulah Allah turun tangan dan memberikan kepada kita kekuatan. Saya pernah memberikan ilustrasi. Kalau saudara-saudara suatu ketika melihat ada semut-semut merah, kemudian coba saudara tiup. Ketika semut merah itu ditiup, apa yang menjadi reaksinya? Yaitu dia justru merendahkan tubuhnya atau semut itu dan mencengkeram apa yang ada di dekatnya itu. Saudara praktekkan itu. Jadi ketika ada tiupan angin itu, kemudian semut merah itu pasti semakin mencengkeram apa yang ada di depannya. Saudara, ini memberikan gambaran, ilustrasi saja. Ketika kehidupan kita supaya memiliki ketekunan iman, ketika ada tiupan masalah, ketika ada tekanan-tekanan di dalam kehidupan kita, seharusnya kita merendahkan diri dan erat kehidupan kita dengan Allah. Disitulah pertolongan Allah datang.
Ya, saya kalau boleh bersaksi berulang kali selama pelayanan ini, banyak kali ketika kami diperhadapkan dengan masalah yang sulit, masalah-masalah yang berat, kami tidak segera bagaimana cara untuk kami keluar dari masalah itu, tetapi pasti berlutut, Tuhan apa yang menjadi maksud-Mu dan tolong berikan kepada kami kekuatan untuk menghadapinya. Itu yang kedua, Bapak Ibu. Yang pertama adalah andalkanlah Tuhan. Yang pertama adalah andalkanlah Tuhan. Yang kedua adalah bersekutu terus-menerus dengan Allah. Sebab disitulah kita memperoleh kekuatan. Dan yang terakhir, yaitu tetap memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga atau yang terakhir adalah tetap memprioritaskan atau mengutamakan Tuhan. Apa yang Tuhan harus kehendaki untuk kita melakukan, lakukanlah itu, memprioritaskan. Ketika kita masih dalam kebaktian di rumah masing-masing, tidak ada halangan untuk kita tetap memprioritaskan Tuhan. Apa prioritas yang harus kita lakukan? Yaitu kita tetap dalam doa, kita tetap melayani, kita tetap membaca firman Allah, kita tetap menjadi saksi-saksi Tuhan di tengah-tengah masyarakat kita. Saya pernah dan sering mengatakan bahwa tidak secara kebetulan kita itu ditempatkan di mana kita berada. Tetapi Tuhan punya maksud kepada kita bahwa sebenarnya kita ini dipilih, ditempatkan di tempat tertentu itu supaya kita bisa terus memuliakan nama Allah dan bersaksi bagi Allah. Jadi bagi saudara yang masih di rumah, jangan sampai saudara-saudara lupa, itulah tugas bagi kemuliaan nama Allah, yaitu tetap bersaksi. Saudara-saudara, kiranya apa yang kita renungkan bersama-sama ini tetap membangkitkan gairah iman kita, mempertahankan, bertekun di dalam iman. Ketika kita bertekun dalam iman, bukan berarti tidak ada masalah tetap, hambatan tetap. Tetapi 3 poin tadi kiranya kita akan terus lakukan. Tetap mengandalkan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan terus-menerus, dan tetap memprioritaskan Tuhan. Untuk itulah, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur layak dipersembahkan kepada Bapa di surga, Allah yang penuh keajaiban, Allah yang punya rancangan-rancangan yang penuh kemuliaan. Kami mengucap syukur di hadapan Engkau ya Bapa, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sebagai umat Tuhan. Kami biarlah memiliki ketekunan Bapa di tengah-tengah gejolak dan masalah yang tidak pernah selesai ini. Kami bersyukur karena kami memperoleh kekuatan senantiasa daripada-Mu, yaitu bahwa kami harus hidup dekat dengan Engkau, tetap memprioritaskan hidup rohani kami di hadapan Engkau, supaya kami tidak kendor dan tidak akan undur, supaya kami memiliki ketekunan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.